Halo semua, perkenalkan nama saya Niputumoni dari KJ 021 NIM 202110020088. Kali ini saya mau menjelaskan tentang paragraf. Sebenarnya apa sih paragraf itu? Paragraf merupakan kumpulan suatu kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, ada kesatuan. Kesatuan paragraf itu apa sih? Kesatuan paragraf adalah kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama yang berisi suatu hal atau suatu tema tertentu dan tidak boleh memuat satu hal saja. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan adalah hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat lain dan membentuk suatu paragraf yang terpadu. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat penjelas yang menunjang kalimat topik. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam tulisan selalu tidak sama, tergantung seberapa jauh atau dalam bahasa tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Ada 4 hal yang harus diperhitungkan. Yang pertama, penyusunan kalimat topik. Yang kedua, penonjolan kalimat topik dalam paragraf. Yang ketiga, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. Yang keempat, pengembangan kata-kata transisi, frase, dan alat lain di dalam paragraf. Yang kelima, pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf disusun dengan pola yang tak as. Pola penyusunannya bermacam-macam dan sering diterapkan dalam tulisan ilmiah. Antara lain, pola urutan waktu. Yang kedua, pola uraian sebab akibat. Yang ketiga, pola perbandingan dan pola pertentangan. Yang keempat, pola analogi. Yang kelima, pola daftar. Dan yang keenam, pola lain. Pembagian paragraf. Paragraf yang membangun suatu tulisan dapat dilihat dari segi sifat dan wujudnya yang dibagi atas beberapa hal. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan mempunyai fungsi sebagai pengantar atau pembuka tulisan untuk masalah yang akan diuraikan. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat di akhir tulisan yang mengakhiri sebuah tulisan. Tanda paragraf. Tanda sebuah paragraf terlihat dari permulaan baris yang menjorok ke dalam. Kira-kira 5 ketukan dari batas tulisan sebelah kiri. Namun, bisa dilakukan dengan memberikan jarak agak renggang dari paragraf sebelumnya atau sesudahnya. Rangka atau struktur sebuah paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Bagian ini sangat penting karena berisi ide pokok, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung mempunyai fungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan paragraf yang baik, yaitu posisi paragraf, yang kedua batasan paragraf, yang ketiga kegunaan paragraf, yang keempat struktur paragraf. Posisi paragraf. Kedudukan paragraf dalam suatu karangan adalah sebagai unsur pembangunan anak bab atau sebagai pembangun karangan itu sendiri. Yang kedua, batasan paragraf. Ada beberapa pendapat pengertian tentang paragraf ini, antara lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru.
Yang ketiga, kegunaan paragraf. Pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan kalangan, paragraf dapat berguna sebagai pengantar transisi dan penutup. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7 kemungkinan, yaitu yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi, dengan pemaparan yang bersifat umum, kemudian menyebar ke hal yang khusus dan bisa dilihat dari letak kalimat utamanya yang berada di awal. Paragraf induktif adalah paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi, yaitu dengan menempatkan hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Paragraf induktif letak kalimat utamanya dilihat dari Paragraf induksi dapat dilakukan dengan generalisasi, sebab akibat, dan analogi. Ciri-ciri paragraf deduktif yaitu letak ide pokok di awal. Ide pokok tersusun dari pernyataan umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Sedangkan ciri-ciri paragraf induktif yaitu yang pertama, paragraf diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus. Yang kedua, penjelasan khusus kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas yang ada sebelum kalimat utama berupa fakta, contoh, rincian, khusus atau bukti-bukti yang mendukung pernyataan di akhir kalimat. Yang keempat, pola pengembangan generalisasi adalah pengembangan kalimat dengan pernyataan khusus sangat mirip dengan pernyataan kalimat utamanya. Yang kelima, pola pengembangan sebab akibat adalah pola pengembangan yang menggunakan fakta untuk mempertegas kesimpulan. Yang keenam, pola pengembangan analogi adalah pola pengembangan yang membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Pengembangan paragraf. Dalam sebuah karangan, kita harus mengembangkan paragraf demi paragraf. Oleh karena itu, kita harus menempatkan kalimat topik. Satu paragraf hanya mengandung satu kalimat topik. Paragraf yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah paragraf yang maksud dan temanya harus jelas. Yang kedua, koherensi. Paragraf bukanlah tumpukan kalimat yang mengandung masing-masing berdiri sendiri, tetapi kalimat itu dibangun oleh adanya hubungan timbal balik. Dengan demikian diperlukan urutan pikiran yang terpadu. Teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya.
dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Yang kedua, klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir, disebut klimaks. Begitupun sebaliknya. Jika penulisan mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut anti klimaks. Yang ketiga, umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum khusus ke khusus, paragraf utama diletakkan di awal paragraf, sedangkan dalam bentuk khusus umum, gagasan utamanya diletakkan di akhir paragraf. Pembagian paragraf menurut teknik pemaparannya. Yang pertama, paragraf deduksi. Deduksi artinya berpikir dari umum ke khusus. Paragraf ini menempatkan kalimat topiknya selalu di awal. Paragraf induksi. Paragraf induksi adalah paragraf yang pengembangannya dimulai dari pemaparan bagian-bagian kecil atau hal-hal yang konkret hingga sampai kepada suatu simpulan yang bersifat umum disebut paragraf induksi. Paragraf campuran. Dalam paragraf campuran, penempatan kalimat topiknya di tengah paragraf. Paragraf perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan dilakukan dengan cara membanding-bandingkan kalimat topik. Paragraf pertanyaan. Kalimat topik dalam paragraf pertanyaan berbentuk kalimat tanya dan kalimat-kalimat pengembang dalam paragraf. Jenis ini merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Paragraf sebab akibat. Kalimat topik sebab akibat merupakan sebab atau akibat peristiwa-peristiwa atau sifat objek yang dipaparkan dalam kalimat pengembang. Paragraf contoh. Paragraf contoh adalah pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh. Paragraf perulangan. Pengembangan paragraf perulangan dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. Paragraf definisi. Dalam paragraf definisi, kalimat topiknya merupakan pengertian atau istilah yang memerlukan penjelasan secara panjang lebar. Maknanya mudah dipahami oleh pembaca. Paragraf deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf deskriptif tidak seperti paragraf-paragraf lain. Kalimat topik paragraf ini tersirat pada semua kalimat pengembang. Sekian dari penjelasan saya tentang paragraf. Terima kasih.